Ya, assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali. Ya, basically video ini cuman video penyambungan, ya bahasanya. Ya video ini cuman video sambungan ya, maksudnya testamen yang video pertama saya sambungin dengan video yang kedua. Cuman mungkin ditambah sama sedikit penjelasan, karena di video yang kemarin saya ngerasa kok kayaknya ada beberapa hal yang harus dijelasin di situ gitu, tapi lupa. Karena selain ngejar waktu juga gitu. Terus ya informasinya juga belum saya dapat pada waktu itu. Jadi ya buat teman-teman yang mau skip ya silakan skip. Buat teman-teman yang udah nonton video 1-2 kemarin ya, kalau mau skip ya silakan, nggak apa-apa. Dan ada beberapa kejadian yang kayak misalnya keluar masuknya personil, terus ada narasi-narasi yang sepertinya harus dijelaskan lebih lengkap lagi gitu ya. Walaupun mungkin tetap masih ada yang kurang pastinya ya di video ini, cuman saya berharap apa yang saya bikin kemarin bisa sedikit terjelaskan di video ini apa sih. Jadi yaudahlah, yuk kita mulai aja. Mereka disebut sebagai salah satu dari 6 besar di skena thrash metal Bay Area pada tahun 80-an. Termasuk di dalamnya ada Exodus, Death Angel, Last Rocket, Forbidden, dan Violence. Testament sering dianggap sebagai salah satu band yang paling populer dan berpengaruh dalam skena thrash metal. Dan mereka juga merupakan salah satu pemimpin dari gelombang kedua dari genre tersebut di akhir tahun 80-an. Selain itu, mereka juga disebut sebagai salah satu dari Big 8 atau 8 besar band thrash metal di dunia. Termasuk di dalamnya ada Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Exodus, Overkill, dan Death Angel. Testament. Ya, mereka sempat dihujat oleh pecinta rock Indonesia gara-gara insiden yang terjadi di Kukar Rockin Fest yang diadakan pada tahun 2014. Ya, buat yang ingin tahu ceritanya silahkan simak video ini. Ya, mereka sempat dihujat sama ya netizen rock Indonesia lah pada waktu itu intinya. Jadi kejadian ini terjadi di sebuah festival di Kalimantan. Aduh, saya lupa tepatnya Kalimantan mana. Ya, coba ya walaupun saya sempat bahas ya video ini, dan sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu miskomunikasi. Tapi yang sangat disayangkan adalah sikap Chuck Billy pada waktu itu gitu. Seakan-akan kelihatannya gitu Chuck Billy menganggap ya dirinya lebih entah lebih senior, entah lebih apa gitu. Tapi yang bikin keren adalah sikap para penonton di depannya. Para pecinta rock Indonesia pada waktu itu, mereka nggak rusuh. Itu yang pasti, dan apa ya, amat sangat tertib, dan terlalu tertib mungkin, sampai nggak bersuara. Ya cukup lucu ya, kalau saya pikir cukup kocak ya reaksinya, dan ya akhirnya bikin Chuck Billy juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dengan sangat terpaksa dia harus nyudahin penampilannya. Tapi ada yang sempat ngelihat nggak? Maksudnya ada yang sempat berada di lokasi nggak pada waktu itu? Kalau ada, silahkan komen ya di kolom komentar, kita cerita-cerita. Atau kalau mau nanti kita bikinin video ceritanya seperti apa. Ya, nanti bisa kontak saya di Instagram. Oke? Yuk, kita lanjut lagi. Tapi oke lah, biar bagaimanapun, Testament termasuk salah satu band yang cukup berpengaruh di belantika musik rock dunia. Dan di video ini, kita bakal bahas sedikit tentang profil band ini dan apa yang membuat mereka diakui sebagai salah satu pelopor musik thrash metal di dunia. Yuk, mari kita mulai. Ya, band ini dibentuk di Berkeley, San Francisco Bay Area pada tahun 83 dengan nama Legacy oleh seorang pemain gitar yang bernama Eric Peterson dengan sepupunya yang bernama Derek Ramirez yang juga bermain gitar. Dan tak lama setelah itu, mereka mengajak seorang drummer yang bernama Louis Clemente dan seorang vokalis yang bernama Steve Souza, dan ditambah dengan seorang basis yang bernama Greg Christian. Pada awalnya, mereka bermain di berbagai klub dengan band-band lain seperti Slayer, Last Rocket, dan Death Angel. Hingga di tahun 85, Louis Clemente meninggalkan band dan digantikan oleh drummer yang bernama Mike Ronchete. Ya, belum apa-apa udah cabut. Gimana sih? Ya sebenarnya ya wajar banget ya, pada waktu itu mereka masih baru banget. Ya otomatis pada waktu itu mereka mikirnya ini ya mungkin belum ada masa depannya. Jadi ya udahlah, daripada mempertahankan sesuatu yang belum jelas. Kayak apa aja kalau diputusin cewek kayak gitu. Oke, ya intinya Louis sama Eric pada waktu itu ngerasa Testament belum sesuai ekspektasi mereka lah. Makanya mereka mencoba sesuatu di tempat lain gitu. Makanya mereka keluar. Yuk, lanjut lagi. Dan tak lama kemudian juga disusul dengan keluarnya Derek Ramirez.
dia digantikan oleh gitaris muda berbakat yang bernama Alex Skolnick, yang juga pernah belajar dengan Joe Satriani. Ya, sejak terbentuk, Legacy udah menulis materi dan juga sempat merilis demo sebanyak 4 lagu di tahun 85. Tapi di tahun 86, Steve Souza meninggalkan band ini untuk bergabung dengan Exodus, dan posisinya digantikan oleh Chuck Billy, yang juga merupakan rekomendasi dari Steve. Dan setelahnya disusul dengan keluarnya Mike Roncete yang kembali digantikan oleh Louis Clemente. Pada tahun 1986, mereka dikontrak oleh Megaforce Records yang tertarik setelah mendengarkan demo band ini. Dan ya, nggak asing ya, Megaforce Records yang juga merilis album pertama Metallica. Dan pada saat merekam album pertama inilah, mereka terpaksa harus merubah nama Legacy menjadi Testament. Dan menurut informasi, hal ini disarankan oleh Billy Milano. Karena nama Legacy telah digunakan oleh sebuah band cover R&B yang cukup terkenal pada masa itu. Dan pada bulan April tahun 87, lahirlah album debut Testament yang diberi judul The Legacy. Album ini dirilis di Megaforce Records dan distribusikan oleh Atlantic. Album ini pun melambungkan nama mereka. Mereka langsung terkenal di skena thrash dan sering dibandingkan dengan sesama pionir thrash yang bernama Metallica. Dan album kedua Testament, The New Order, dirilis pada bulan Mei tahun 88. Dengan formula yang masih sama dengan album pertama. Walaupun tidak sesuai harapan, album ini menduduki posisi di nomor 136 di Billboard 200. Dan berhasil terjual lebih dari 250.000 kopi dengan single berjudul Trial by Fire. Dan ditambah dengan jadwal tur yang sangat padat untuk mendukung The New Order, mereka juga membuat sejumlah penampilan festival pada musim panas tahun 88. Salah satunya Festival Metal Fest di Milwaukee, serta Arshockdag di Belanda. Dan Testament merilis album studio ketiga mereka yang berjudul Practice What You Preach pada bulan Agustus tahun 89. Untuk album ini, mereka meminimalkan tema okultisme dan gotik, dan mulai fokus pada isu-isu kehidupan nyata, seperti politik dan korupsi, serta sambil tetap setia pada akar thrash metal. Band ini juga mengambil pengaruh dari heavy metal tradisional, fusion jazz, dan progresif atau technical metal, yang akhirnya membuat Practice What You Preach merupakan terobosan secara komersial untuk Testament. Album ini mencapai peringkat 77 di Billboard 200 dengan single yang berjudul The Ballad dan Greenhouse Effect, dengan pemutaran yang cukup signifikan di stasiun radio dan MTV Headbangers Ball. Ya, pada saat itu ya, dua aspek ini ya yang bikin sebuah band itu makin dikenal oleh masyarakat. Dan pada bulan Oktober tahun 90, Testament merilis album studio keempat mereka yang bernama Souls of Black. Meskipun ulasannya beragam, namun album ini berhasil terjual dengan baik dan membuat nama Testament semakin dikenal. Tampil dalam tur arena termasuk tur Clash of the Titans Eropa bersama Megadeth, Slayer, dan Suicidal Tendencies. Testament juga mendukung Souls of Black dengan 2 tur Amerika Utara, menjadi pembuka untuk Judas Priest dalam tur Painkiller dari Oktober hingga Desember tahun 90, dan dengan Slayer dalam tur Season in the Abyss dari Januari hingga Maret pada tahun 91. Ya, tahun 90-an, di saat demam gerang mulai melanda dunia di awal tahun. Namun, Testament tetap mencoba untuk terhubung kembali dengan para fans. Mereka merilis The Ritual pada tahun 92, direkam di One on One Recording di Los Angeles dengan produser Tony Platt. Pada album ini, Testament mencoba menunjukkan pergeseran gaya dari thrash ke heavy metal yang mempunyai tempo yang lebih lambat, dengan sedikit lebih tradisional dan suasana yang lebih progresif. The Ritual mencapai puncaknya di nomor 55 di Billboard 200. Tapi, meskipun terjual lebih dari 485.000 kopi di Amerika Serikat, album ini juga tidak pernah menerima sertifikat emas. Di sisi lain, kesuksesan album ini tidak mengakhiri ketegangan yang ada di dalam band. Ya, Eric Peterson bilang kalau masa-masa ini adalah masa-masa tergelap dari Testament. Ya, di album The Ritual ini. Ya, di samping penjualannya yang juga boleh dibilang
nggak sesuai harapan. Dan ini juga yang bikin mereka kehilangan manajemen, dan Alex Skolnick juga memilih atau memutuskan untuk keluar, dan juga Louis Clemente pada waktu itu juga memutuskan untuk keluar dari band. Karena ya mungkin mereka ngerasa, wah nggak ada masa depan nih band Testament gitu ya. Tapi akhirnya kan mereka tetap berlanjut. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Dan di sisa tahun 90-an, Testament telah mengalami beberapa perubahan formasi, termasuk perubahan dalam gaya musiknya. Anggota pertama dari formasi klasik yang meninggalkan band ini adalah gitaris utama, Alex Skolnick. Alex Skolnick menyatakan bahwa salah satu alasan dia meninggalkan Testament adalah karena dia ingin memperluas cakrawala musiknya, daripada terus memainkan musik thrash metal. I always wanted melody and harmony. Sure. That was always part of my department. But I think at that time, I don't think those guys knew what they wanted. I chose to leave. Yes. Everybody knows that. Nobody disputes that. Dan beberapa bulan kemudian, sang drummer Louis Clemente juga ikut keluar dari band. Alex dan Louis sementara digantikan oleh anggota Forbidden, Glenn Alvelais dan Paul Bostaph. Formasi ini sempat merilis album live tahun 93 yang berjudul Return to Apocalyptic City. Tapi tak lama, Glenn pun keluar dari band dan Paul Bostaph pergi untuk bergabung dengan Slayer. Dan pada album berikutnya yang berjudul Low, yang keluar pada tahun 94, Testament formasi klasik menambah John Tempesta pada drum, dan seorang gitaris death metal yang bernama James Murphy, yang sebelumnya bergabung dengan Obituary. Album Low sendiri boleh dibilang adalah sebuah album yang beragam. Mereka mengusung berbagai pengaruh, mulai dari alternatif, hard rock, death metal, groove metal, progresif, dan juga balada. Testament melakukan tur selama lebih dari 1 tahun untuk mempromosikan album Low. Dan setelahnya, John Tempesta meninggalkan Testament dan bergabung dengan White Zombie. Posisinya digantikan oleh John DT untuk tur berikutnya. Tapi tak lama, John DT pun meninggalkan band pada tahun 95. Setelahnya posisi drum diisi oleh Chris Kontos yang sebelumnya bergabung dengan Machine Head. Sebelum meninggalkan band, Greg Christian, James Murphy, dan Chris Kontos pernah memberi saran agar band mengganti nama menjadi Dog Face Guts. Tapi tentu saja ide ini ditolak oleh Chuck Billy dan Eric Peterson. Ya, sebenarnya pada waktu di masa ini, Testament itu sempat bubar sebentar. Nggak lama abis itu, ya Eric dan Billy, Eric dan Chuck, ya terus berusaha ya. Intinya mereka terus berjuang lah agar Testament ini tetap berjalan gitu, walaupun ya tadi sempat disaranin buat ganti nama sama teman-temannya. Ya oke, kita lanjut. Dan album mereka selanjutnya diberi nama Demonic, dirilis pada bulan Juni tahun 97 dengan mengambil pendekatan baru dan lebih banyak bereksperimen dengan death metal. Formasi pada album ini terdiri dari Eric Peterson pada lead gitar sekaligus rhythm, Glenn Alvelais sebagai bintang tamu, Derek Ramirez pada gitar bass, dan seorang mantan drummer dari band Dark Angel yang bernama Gene Hoglan. Tapi sayangnya Gene Hoglan keluar sebelum tour Demonic dan kembali digantikan oleh John DT. Ya, kata Eric lagi, album Demonic ini sebenarnya adalah sebuah perubahan gaya bermusik. Ya, katanya mereka di album ini dipengaruhi sama heavy metal dan death metal. Dan di dalam tubuh Testament sendiri pada waktu itu ya sempat terjadi beberapa kali pergantian personil ya. Sering banget itu. Ya, mulai dari pemain gitar, pemain drum, dan pemain bass juga. Tapi pada tahun 1998, Derek Ramirez dan Glenn Alvelais dan John DT kembali hengkang. Dan setelah itu, setelah kembalinya James Murphy, Testament merilis album The Gathering pada bulan Juni tahun 99. Pada rhythm section di album ini, Testament diperbantukan oleh para pemain yang sangat dihormati. Pada posisi bass, seorang basis metal dengan bass fretless yang bernama Steve Giorgio dan seorang drummer fenomenal dari Slayer bernama Dave Lombardo. Dan album ini sebagian besar merupakan kombinasi dari death metal dan thrash metal dengan sedikit pengaruh black metal. Tapi setelah perilisan The Gathering, lead gitar James Murphy didiagnosa menderita tumor di otaknya. Kabar baiknya, setelah dibantu melalui berbagai penggalangan dana,
James Murphy pun mampu membiayai operasi dan akhirnya sembuh total. Namun sayangnya, hal ini mengakibatkan James tidak mampu mengingat apapun tentang rekaman The Gathering. Ya akhirnya untuk melewati masa kekelaman ini, Chuck Billy sama Eric Peterson memutuskan untuk merubah sedikit gaya bisnis mereka. Ya, mereka pada waktu itu katanya sempat bikin label sendiri dan ya intinya merubah apa yang sudah mereka lalui selama ini. Tapi sayangnya pada saat semua mulai membaik, Chuck Billy malah kena penyakit kanker. Pada tahun 2001, Chuck Billy juga didiagnosis menderita sebuah kondisi penyakit yang bernama seminoma sel germinal. Adalah suatu bentuk kanker testis yang langka yang mempengaruhi paru-paru dan jantung Billy. Kabar baiknya, kanker ini juga berhasil diobati. Di akhir tahun 2001, Testament merilis First Strike Still Deadly, sebuah album koleksi dari rekaman ulang lagu-lagu dari 2 album pertama mereka. Pada tahun 2003, Chuck Billy telah sembuh total dan band ini mulai tampil secara live lagi dengan drummer baru yang bernama John Allen dari band Sadus. Lalu pada tahun 2004, band ini mengubah formasi mereka sekali lagi untuk penampilan festival musim panas. John Allen digantikan oleh Paul Bostaph yang kembali ke band setelah absen selama hampir 1 dekade. Steve Smith, sang lead gitar, ya bukan drummer ya, dia keluar untuk bergabung dengan band Nevermore dan digantikan oleh mantan gitaris band metal Halford yang bernama Mike Kalsiak. Tak lama setelah kepergian Steve Smith, sebuah kecelakaan menimpa Eric Peterson. Dia terjatuh dari tangga dan mengalami patah kaki dan mengakibatkan Eric harus rehat untuk beberapa waktu. Dan mau nggak mau Steve diminta untuk menggantikan sementara waktu. Dan pada bulan Mei tahun 2005 diumumkan bahwa Testament akan melakukan tur reuni singkat di Eropa yang dinamai 10 Days in May Tour yang menampilkan formasi klasik. Ada Billy, Peterson, Skolnick, dan Christian. Dan pada posisi drum ada John Tempesta dan Louis Clemente. Formasi ini terus melanjutkan tur di AS, Eropa, dan Jepang. Sementara di tahun yang sama, Alex Skolnick juga melakukan tur di Pantai Timur bersama Trans-Siberian Orchestra. Kemudian, band ini merilis DVD dan CD live dari tur tersebut yang berjudul Live in London. Dalam sebuah wawancara pada DVD tersebut, Eric Peterson menyatakan keinginannya untuk melanjutkan album The Gathering dengan formasi klasik Testament. Ia juga mengatakan bahwa Alex Skolnick telah mulai menulis lagu untuk album baru tersebut. Di satu sisi, Chuck Billy sangat antusias dan menyatakan betapa bahagianya dia memiliki Alex, Greg, Louis, dan John Tempesta sekali lagi dalam band dan berharap untuk mempertahankan formasi ini di masa depan. Ya, formasi ini bermain untuk pertama kalinya di Timur Tengah pada festival Dubai di Setrock pada bulan Maret tahun 2006. Dan ini juga untuk pertama kalinya ya mereka ketemu tengah. Ya, dan pada bulan Juli tahun 2007, mereka bermain di Jack's Night Club di Springfield, Virginia dengan Paul Bostaph pada posisi drum. Tak lama setelahnya, dikonfirmasi bahwa Paul secara resmi akan kembali ke band untuk merekam album baru. Dan setelahnya, band ini memulai kembali dengan lagu debut yang berjudul The Afterlife. Mereka juga merilis lagu More Than Meets the Eye dari album baru di halaman MySpace mereka. Dan akhirnya, setelah 9 tahun berlalu, Testament merilis album studio mereka yang berjudul The Formation of Damnation pada tanggal 29 April tahun 2008 dengan Nuclear Blast Records. Album ini merupakan album Testament yang menampilkan lagi Alex Skolnick pada gitar sejak album The Ritual yang keluar tahun 92. Dan mereka juga mengajak kembali Greg Christian yang telah menghilang sejak album Low yang keluar pada tahun 94. Ya, setelah itu formasi ini kembali ke jalan dan bermain di Gilman Fest, sebuah festival rock yang diadakan pada tanggal 24 Mei tahun 2008 di Valencia, Venezuela. Mereka juga mengunjungi Kolombia untuk kedua kalinya dan juga mengumumkan kalau mereka merekrut seorang gitaris yang bernama Glenn Drover, ya mantan gitarisnya Megadeth dan King Diamond, karena Alex Skolnick harus menyelesaikan kontraknya dengan Trans-Siberian Orchestra. Dan mereka juga melakukan banyak tur lagi dari tahun 2009 hingga 2010 dengan Megadeth, Exodus, Slayer, dan juga Lamb of God.
Ya, Testament mulai menulis materi baru untuk album ke-10 mereka pada awal tahun 2009, dimulai pada tanggal 20 Juni tahun 2011. Ya, lumayan lama ya rentannya. Ya, dengan tur yang cukup padat pada saat itu. Ya, tapi sayangnya Paul Bostaph tidak dapat berpartisipasi dalam rekaman tersebut karena mengalami cedera serius yang kemudian digantikan kembali oleh Gene Hoglan. Tapi pada tanggal 1 Desember di tahun yang sama, diumumkan bahwa Paul Bostaph telah keluar dari Testament dan dengan Gene Hoglan sebagai penggantinya. Dan akhirnya, setelah beberapa kali tertunda, album studio ke-10 mereka yang diberi judul Dark Roots of Earth akhirnya dirilis pada tanggal 27 Juli tahun 2012 dengan Chris Adler sebagai bintang tamu di lagu bonus A Day in the Death. Dan selanjutnya, pada bulan Agustus tahun 2012, Eric Peterson menyatakan bahwa Testament akan merekam album studio ke-11 jika Dark Roots of Earth berjalan dengan baik. Sementara, sebelum perilisan Dark Roots of Earth, Chuck Billy juga berjanji bahwa Testament tidak akan mengambil jarak yang terlalu jauh di antara album-album yang akan menyusul. Lalu, pada tanggal 13 September tahun 2013, Billy mengatakan kepada Rock Overdose bahwa dari bulan Januari sampai April tahun 2014, Testament akan merilis dan merekam album studio ke-11 mereka dan dirilis di tahun 2014. Tapi, pada bulan Januari tahun 2014, sang basis Greg Christian kembali meninggalkan Testament. Ya, jadi di titik ini terjadi sedikit drama di dalam tubuh Testament. Ya, di satu sisi, Greg ngerasa ya ada sebuah headline berita yang bilang kalau dia ngerasa dia nggak dianggap atau dia nggak dihargai selayaknya manusia. Ya, kalau misalnya kita baca beritanya secara sekilas ya kok tega banget gitu teman-temannya di Testament. Tapi di sisi lain, ya anggota Testament yang udah ada dari dulu, Chuck Billy sama Eric Peterson ngerasa kalau statusnya Greg itu belum jelas di Testament gitu. Walaupun Greg pada waktu itu ya setelah dia masuk lagi ya, waktu itu kan dia sempat keluar terus dia masuk lagi. Setelah beberapa tahun itu, Chuck Billy ngerasa ya Greg ya belum disebut sebagai anggota tetap Testament gitu. Dan ya kan di narasinya sempat dibilang kalau Greg menuntut kesamaan hak. Ya, dalam hal finansial pastinya. Tapi, rekan-rekannya yang lain, ya, yang dua ini, Eric sama Chuck, ngerasa, ya Greg sampai saat itu masih, ya mungkin mereka menganggap status Greg sendiri masih additional gitu, dan Greg nggak terima. Jadi ya, sekali lagi, Greg memutuskan untuk keluar dari Testament. Yuk, kita lanjut lagi. Posisinya kembali digantikan oleh Steve Giorgio. Di satu sisi, Greg Christian menyatakan alasan dibalik kepergiannya adalah karena perselisihan uang dan perbedaan pendapat dengan anggota lain. Ya, bagaimanapun situasinya, Testament tetap harus berjalan. Dan pada bulan Mei tahun 2016, Chuck Billy mengkonfirmasi bahwa album ke-12 mereka akan diberi judul Brotherhood of the Snake. Dia juga mengatakan, persaudaraan ular sebenarnya adalah sebuah masyarakat sekitar 6.000 tahun yang lalu yang melarang semua agama. Itu adalah topik yang menarik perhatian kami dan melahirkan banyak lagu. Kemudian saya mungkin akan memanfaatkan warisan asli saya. Ya, kalau nggak salah Chuck Billy ini ada darah Indian ya. Apa Cherokee gitu, saya lupa. Ya, kita lanjut. Dan Brotherhood of the Snake dirilis pada tanggal 28 Oktober tahun 2016. Dan secara umum mendapat ulasan positif dari para kritikus. Dan tak lama setelah dirilis, Testament pun memulai tur internasional bersama Amon Amarth dan melakukan tur di Amerika Utara pada bulan April sampai Mei di tahun 2017 dengan Sepultura, Prong, Infernal, Tenebra, dan Dying Gorgeous Lies.
Pada bulan Maret tahun 2017, Testament telah mulai menulis lanjutan dari Brotherhood of the Snake yang rencananya akan dirilis di tahun 2018. Chuck Billy menyatakan bahwa Testament akan mulai mengerjakan album studio ke-13 setelah mereka menyelesaikan tur untuk mendukung Brotherhood of the Snake pada bulan Agustus. Dan pengerjaan album ini dimulai pada bulan Februari tahun 2019. Dan setelah mereka ikut serta dalam tour The Bass Strike Back di Eropa pada bulan Februari dan Maret tahun 2020, Chuck Billy dan Steve Giorgio dinyatakan positif COVID-19. Walaupun begitu, Testament tetap merilis album studio ke-13 mereka yang berjudul Titans of Creation pada tanggal 3 April di tahun itu. Mereka dijadwalkan akan mengadakan tour AS untuk mempromosikan album tersebut. Tapi sayangnya ya tertunda karena pandemi COVID-19. Dan bisa dipastikan promo untuk album Titans of Creation selama lebih dari 1,5 tahun pun tertunda dan dijadwalkan kembali pada musim gugur tahun 2021, tapi tertunda kembali karena pandemi hingga musim semi pada tahun 2022. Tapi di awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 21 Januari tahun 2022, Gene Hoglan mengumumkan bahwa dia meninggalkan Testament untuk mengejar babak baru yang menarik dalam karirnya. Dan pada tanggal 1 Maretnya, Dave Lombardo bergabung kembali dan langsung melakukan tour The Bass Strikes Back di Amerika Utara. Mereka juga mendiskusikan kemungkinan untuk merekam album baru dengan Dave Lombardo, dan Billy menyatakan bahwa band kemungkinan akan mulai mengerjakannya setelah berakhirnya tour The Bass Strike Back. Dan diumumkan pada bulan yang sama bahwa Testament telah memperbaharui kontrak mereka dengan Nuclear Blast untuk 3 album lagi, dan label tersebut telah memperoleh hak atas 6 album studio pertama band ini. Ya, tapi sepertinya Dave Lombardo pun juga belum bisa komit untuk jangka panjang. Pada bulan April tahun 2023 kemarin, Dave mengumumkan bahwa dia tidak akan bergabung dengan Testament selama tanggal tur di tahun 2023 dengan alasan konflik penjadwalan dan mengatakan ketidakpastian bahwa ia akan kembali ke band setelah itu. Dan dengan ini, posisi Dave digantikan oleh Chris Dovas yang sebelumnya juga telah mengisi posisi Dave Lombardo untuk beberapa jadwal tur di Amerika Serikat pada musim gugur sebelumnya. So, ya teman-teman, segitu dulu videonya. Dan sampai sekarang pun Testament masih punya jadwal ya. Kalau nggak salah, dia ada, cuman nggak ada yang ke Indonesia, kalau saya dengar. Nggak tahu kalau teman-teman punya info yang lain nggak. Cuman yang paling dekat tuh katanya mau ke Kuala Lumpur. Di sekitar tanggal di bulan September apa. Ya, mending langsung aja deh ke Instagram mereka ya. Oh ya, dan sekali lagi saya nggak lupa ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Ya, buat yang selalu support dengan komennya, yang selalu nonton, yang selalu ngikutin channel ini dari awal. Ya, walaupun kalau kita lihat, ya sebenarnya channel ini awalnya itu buat channel drum sih. Cuman makin kesini, ya sejalan beriringnya waktu dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat konten yang seperti ini. Ya, pokoknya terima kasih buat teman-teman yang selalu support. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu nonton. Ya, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Sebenarnya dari kemarin itu ada beberapa yang request ya. Dan mungkin ada yang ngerasa requestnya nggak pernah dibawain atau belum dibawain. Ya, memang buat saat ini, ya boleh dibilang kita mau fokus dulu lah ke satu, bukan aliran musik ya. Mungkin ke band yang genre-genrenya hampir mirip gitu. Jadi buat teman-teman yang udah request kemarin, bukannya saya nggak mau bawain, tapi buat di awal-awal ini, ya mau nggak mau saya pun juga harus menyesuaikan dengan beberapa video yang udah saya bikin kemarin. Ya takutnya nanti kebacanya konten di channel ini masih acak. Jadi sambil nungguin channel ini berkembang, ya masih kecil lah ya subscribernya. Jadi mau nggak mau saya juga harus memilah konten-konten yang mau dibawain. Jadi buat teman-teman yang udah request ya jangan berkecil hati dulu ya. Semua request pasti saya tampung. Tapi ya mau nggak mau harus kita simpen dulu. Suatu saat insya Allah pasti dibawain. Oke, yaudah kalau gitu saya Al pamit dulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang, ya sekali lagi terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dan selalu ngikutin channel ini. Ya saya nggak tahu lagi mau ngomong apa, pokoknya terima kasih banyak dan mohon doanya mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan juga saya mohon bantuannya untuk selalu menjaga atmosfer
apalah. Pokoknya the best, terbaik. Teman-teman yang selalu ngikutin channel ini dan selalu support, saya ucapin ya sekali lagi ya saya nggak bosan-bosan buat bilang terima kasih banyak. Ya, saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.